Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama kita di channel Cerita Malam. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, dan share untuk membantu kita berkembang lebih jauh. Oke guys, langsung saja ke cerita. Nah, cerita kali ini adalah taksi online. Biasanya, malam libur panjang identik dengan hiruk-pikuk kendaraan yang membludak di jalanan. Namun, malam itu terasa berbeda bagi Wijaya. Lampu-lampu jalan yang remang menerangi jalanan lengang, sesekali hanya dilewati oleh beberapa kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi. Wijaya, sopir taksi online yang sudah malang melintang di jalanan kota selama 2 tahun merasakan keheningan yang tidak biasa. Biasanya, orderan akan terus mengalir di malam-malam seperti malam ini. Hari itu memang berbeda. Sejak sore, orderan yang masuk ke aplikasi miliknya hanya sedikit. Wijaya menduga ini karena banyak orang yang memilih mudik keluar kota untuk merayakan libur panjang. Alhasil, orderan yang didapatnya hanya cukup untuk keperluan sehari-hari. Lelah dan sedikit kecewa, Wijaya berpikir untuk mengakhiri shift malamnya lebih awal. Biasanya, ia baru pulang sekitar pukul 12 malam. Namun, malam itu baru pukul 10 malam dan orderan sudah sepi. Sambil menyalakan radio untuk mengusir keheningan, Wijaya menyusuri jalanan aspal yang mulus. Matanya terus awas memperhatikan pinggir jalan, berharap ada calon penumpang yang membutuhkan jasanya. Lampu sorot taksi online miliknya berputar-putar, menerangi kegelapan malam. Di kepalanya terbayang wajah istri dan kedua anaknya yang pasti sudah terlelap. Penghasilan yang minim malam itu membuatnya sedikit khawatir. Namun, ia berharap esok hari orderan akan lebih ramai. Lalu, mobil Wijaya terhenti di lampu merah. Ia melirik ke arah jam tangan. Sudah hampir setengah jam ia tak menerima orderan baru. Rasa kantuk mulai menyerang. Namun, ia berusaha untuk tetap terjaga. Tepat saat lampu lalu lintas berubah hijau, tiba-tiba gerakan Wijaya terhenti. Di depan, ia melihat sosok perempuan berdiri di pinggir jalan, melambaikan tangannya. Wijaya terpaku sesaat. Keheningan dan sepinya jalanan malam itu membuat kemunculan sosok itu terasa janggal. Wanita itu berdiri di depan gerbang sebuah pemakaman umum di pinggir jalan. Biasanya, Wijaya menghindari mengambil penumpang di dekat area pemakaman itu, apalagi di malam hari. Namun, entah mengapa ada sesuatu pada sosok perempuan yang membuatnya ragu untuk melintas begitu saja. Wanita itu terlihat berusia sekitar pertengahan 30-an, dengan rambut panjang terurai yang sebagian dihiasi oleh bunga berwarna putih, mengenakan kebaya berwarna gelap dan kain batik. Ia berdiri tegak dengan seorang anak kecil yang berada tepat di belakangnya. Anak itu laki-laki, berusia sekitar 8 tahun. Terlihat mengenakan pakaian serba putih dan berdiri dengan kepala tertunduk. Keraguan Wijaya bercampur dengan rasa iba. Malam begitu gelap dan sunyi, apalagi di depan pemakaman. Apakah pantas ia membiarkan seorang perempuan dan anak kecil sendirian di tempat seperti itu? Sejenak ia berdebat dengan dirinya sendiri. Ia melirik dompetnya yang ditaruh di kursi samping. Terisi uang yang belum seberapa. Penghasilan malam ini memang minim, dan mungkin ini kesempatan untuk mendapatkan tambahan, meskipun offline, tidak lewat aplikasi. Menarik napas dalam-dalam, Wijaya memutuskan untuk menepikan mobilnya di pinggir jalan, tepat di depan perempuan itu. Ia menurunkan kaca jendela perlahan. Udara dingin malam menusuk masuk ke dalam mobil. Dengan nada sopan, Wijaya bertanya, "Mau kemana, Bu?" Wanita itu mengangkat kepalanya. Matanya yang sayu menatap ke arah Wijaya. Suaranya pelan dan lirih. Saat itu ia menjawab, "Mau pulang ke rumah, Pak." Ada aura kesedihan yang terpancar dari wajah mereka, terutama dari anak laki-laki yang masih tertunduk. Wijaya kembali dilanda keraguan. Namun, ia tak tega untuk menolak permintaan mereka. "Silakan naik, Bu," kata Wijaya.
nanti saya antar ke rumah." Wanita itu tersenyum tipis, senyum yang entah mengapa membuat Wijaya merinding. Ia mempersilahkan anaknya untuk masuk lebih dulu ke dalam mobil, kemudian menyusul masuk ke kursi penumpang di belakang. Pintu mobil tertutup, dan suasana hening kembali menyelimuti Wijaya. Wijaya kembali melajukan mobilnya, melirik sekilas ke kaca spion untuk memastikan kedua penumpangnya sudah duduk dengan nyaman. Melalui kaca spion itu, ia melihat anak laki-laki masih tertunduk. Tangan kecilnya menggenggam erat ujung pakaian ibunya. Sementara itu, sang ibu menatap keluar jendela. Wajahnya yang pucat terlihat semakin sayu di bawah temaram lampu jalan. Kesunyian yang menyelimuti mobil terasa semakin mencekam. Biasanya, Wijaya akan basa-basi dengan penumpangnya untuk memecah keheningan. Namun, kali ini ia merasa ragu. Ada sesuatu yang berbeda dari aura kedua penumpang itu. Sesuatu yang membuatnya tak bisa berkata-kata. Suasana dingin yang menusuk ke dalam mobil semakin menambah keanehan. Padahal, AC mobil dalam keadaan mati. Karena dari tadi, Wijaya sengaja membuka jendelanya. Ia mengusap tengkuknya yang tiba-tiba terasa dingin dan berkeringat. "Di mana rumahnya, Bu?" tanya Wijaya akhirnya, berusaha untuk memecah keheningan yang mencekam. Wanita itu menoleh pelan ke arahnya. Matanya yang sayu menatap Wijaya sejenak sebelum ia menjawab, "Belok kiri nanti, Pak. Masuk ke gang kecil, rumahnya ada di ujung." Wijaya mengikuti petunjuk yang diberikan. Lampu jalan semakin jarang dan jalanan yang dilalui pun semakin sempit. Ia melirik kembali ke arah kedua penumpangnya. Anak laki-laki itu masih tak bergeming, kepalanya tertunduk semakin dalam. Sang ibu, meskipun sesekali melirik ke depan, tatapan matanya seolah kosong, menerawang ke kejauhan. Suasana mencekam itu pun diiringi oleh suara-suara aneh yang mulai terdengar. Desisan angin yang seolah membisikkan sesuatu, gesekan ranting pohon di kejauhan, dan suara langkah kaki yang samar-samar seperti mengikuti mobil Wijaya. Bulu kuduknya meremang, dan Wijaya tak kuasa untuk tidak menginjak pedal gas lebih dalam. Ingin segera sampai ke tempat tujuan. Setelah melewati beberapa tikungan dan gang sempit, wanita itu kembali memberikan instruksi, "Belok kanan di depan, Pak. Rumahnya ada di sebelah pohon beringin besar itu." Wijaya mengikuti petunjuk yang diberikan, meskipun hatinya semakin diliputi rasa was-was. Jalanan yang dilaluinya semakin gelap dan sunyi. Rumah-rumah yang terlihat hanya beberapa, dan itu pun tampak remang-remang seperti tak berpenghuni. Akhirnya, mobil Wijaya terhenti di depan sebuah rumah tua yang terlihat kumuh. Rumah tersebut beratap seng yang sudah berkarat. Dindingnya kusam dipenuhi lumut dan halamannya dipenuhi rumput liar yang tumbuh tak terurus. Dan tepat di samping rumah itu, berdiri tegak pohon beringin tua yang rindang. Ranting-rantingnya menjuntai ke bawah seperti jemari yang sedang mencakar. Suasana mencekam semakin memuncak. "Ini rumahnya, Pak," ucap wanita itu pelan. Wijaya melongo melihat rumah yang ditunjuk wanita itu. Tidak seperti yang ia bayangkan. Rumah itu jauh dari kata layak huni. Bangunan tua bercat kusam dengan lumut yang merambati dindingnya itu tampak terbengkalai. Atap seng yang sudah berkarat mengeluarkan suara derakan nyaring ditiup angin malam. Pohon beringin tua menjulang tinggi di samping rumah. Dahan-dahannya yang besar dan meliuk-liuk seperti tangan kurus yang terentang seakan ingin meraih sesuatu. Suasana hening mencekam menyelimuti tempat itu. Hanya diselingi suara jangkrik yang bersautan. Keraguan dan rasa takut yang selama ini ia tahan mulai memuncak. "Apa ibu yakin ini rumahnya?" tanya Wijaya dengan suara bergetar. Wanita itu hanya mengangguk pelan. Senyum tipis di wajahnya semakin terlihat mengerikan di bawah remangnya cahaya bulan. "Benar, Pak, ini rumah kami.
Tanpa menunggu Wijaya menjawab, ia membuka pintu mobil dan menggandeng tangan anaknya yang masih tertunduk. Wijaya semakin curiga. Daerah tempat tinggalnya bukanlah daerah yang baru, dan ia yakin belum pernah melihat rumah tua itu sebelumnya. Ia teringat dengan lokasinya yang tak jauh dari pemakaman. Tapi Bu, lanjutnya dengan suara gemetar, ini dekat sekali dengan pemakaman. Belum selesai Wijaya bicara, wanita itu memotongnya. Tak apa Pak, memang di sini rumah kami. Sang anak laki-laki akhirnya mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat pasi, namun yang membuat Wijaya bergidik ngeri adalah matanya. Mata itu kosong, tak bercahaya dan menatap ke depan dengan tatapan kosong. Semakin yakin bahwa ada yang tidak beres, Wijaya berniat menolak mengantarkan mereka lebih jauh. Namun, sebelum ia bisa mengucapkan kata-kata penolakan, wanita itu mengeluarkan selembar uang 100.000 rupiah dari balik bajunya. Ini untuk ongkosnya Pak, terima kasih banyak sudah mau mengantar kami. Wijaya semakin bingung. Uang yang disodorkan itu terlihat lusuh dan kusam. Warnanya pudar seperti sudah tersimpan lama. Ia tampak melirik dompetnya lagi. Namun, firasatnya mengatakan untuk menolak uang tersebut. Tidak usah Bu, tolaknya dengan suara gemetar. Saya ikhlas saja mengantar kalian. Wanita itu tampak terkejut. Ia menatap Wijaya dengan tatapan aneh. Senyumnya menghilang dan digantikan oleh raut kesedihan yang mendalam. Terima kasih Pak, ucapnya lirih. Anda orang baik. Tanpa menunggu jawaban Wijaya lagi, wanita itu menarik tangan anaknya dan berjalan menuju gerbang pemakaman yang terletak persis di seberang jalan dari rumah tua tersebut. Wijaya ternganga melihat mereka berdua melangkah masuk ke dalam pemakaman. Bulu kudunya meremang, rasa dingin menjalar di sekujur tubuhnya. Ia memperhatikan mereka berjalan semakin menjauh ke dalam pemakaman yang gelap. Lampu jalan tidak sampai ke area pemakaman, sehingga di dalam sana hanya terlihat hamparan batu nisan yang samar-samar. Wijaya ingin berteriak, ingin mencegah mereka, namun lidahnya keluh dan suaranya tercekat di tenggorokan. Tak lama kemudian, kedua sosok itu menghilang di telan kegelapan pemakaman. Wijaya terpaku, matanya menatap ke arah pemakaman itu dengan perasaan takut dan bingung bercampur aduk. Detik-detik berlalu bagaikan jamuran yang tumbuh di kegelapan. Wijaya masih terpaku menatap ke arah pemakaman yang telah menelan sosok perempuan dan anak laki-laki itu. Napasnya tersengal, dadanya berdebar kencang. Suasana semakin mencekam, udara dingin malam menusuk hingga ke tulang sumsumnya. Pikiran Wijaya dipenuhi pertanyaan. Siapakah mereka sebenarnya? Mengapa mereka tinggal di rumah terbengkalai itu? Dan kenapa mereka menghilang di dalam pemakaman? Rasa ingin tahu bercampur dengan ketakutan yang mencekam. Ingin turun dari mobil dan mencari tahu, namun kakinya terasa berat seperti terikat. Ingin membunyikan klakson untuk mengusir rasa takut yang menyelimuti, namun tangannya gemetar tak berdaya. Perasaan mual dan pusing mulai menyerang, memaksa Wijaya untuk segera meninggalkan tempat itu. Dengan penuh keterkejutan, ia menghidupkan mesin mobil dan menginjak pedal gas dalam-dalam. Mobilnya melesat meninggalkan rumah tua dan pemakaman itu. Lampu sorot menerangi jalanan yang gelap gulita di depannya. Kecepatan mobil terus bertambah. Wijaya tak berani menoleh ke belakang. Bayangan pemakaman dan sosok mereka berdua masih terbayang jelas di benaknya. Sepanjang perjalanan pulang, Wijaya tak henti-hentinya membaca doa dalam hati. Sesekali ia melirik ke kaca spion, khawatir jika sosok wanita dan anak laki-laki itu mengikutinya. Suasana sunyi di dalam mobil terasa mencekam, dipenuhi dengan suara desisan angin dan detak jantungnya sendiri. Sampai di rumah, Wijaya langsung bergegas masuk dan mengunci pintu. Tubuhnya lemas, keringat dingin membasahi bajunya. Ia duduk di ruang tamu, berusaha untuk menenangkan diri. Wajah pucat wanita itu dan tatapan kosong anak laki-laki itu terus menghantuinya. Malam itu,
Wijaya tak bisa memejamkan mata. Bayangan pemakaman dan sosok mereka berdua terus berputar-putar di kepalanya. Suara bisikan pelan, seperti suara wanita itu terngiang di telinganya. "Terima kasih, Pak. Anda orang baik." Kejadian itu meninggalkan trauma yang mendalam bagi Wijaya. Ia tak lagi berani melewati pemakaman itu, apalagi di malam hari. Temuan dengan perempuan dan anak laki-laki itu menjadi misteri yang tak terpecahkan. Beberapa hari kemudian, Wijaya bercerita kepada teman sesama sopir taksi online tentang pengalamannya yang mengerikan itu. Namun, tak ada yang percaya ceritanya. Mereka menganggap Wijaya hanya berhalusinasi karena kelelahan. Namun, Wijaya tahu apa yang dialaminya nyata. Ia tak akan pernah melupakan malam itu. Malam di mana ia bertemu dengan sosok misterius di depan pemakaman. Malam di mana kebaikannya dibalas dengan kengerian yang tak terkira. Dan sesekali, di malam yang sunyi, Wijaya masih bisa mendengar bisikan lirih itu. "Terima kasih, Pak. Anda orang baik." Bisikan itu seolah menjadi pengingat akan pertemuannya dengan para penghuni tak kasat mata di malam libur panjang yang kelam itu. Tamat. Oke guys, sekian cerita dari kami ya. Kita kembali esok hari di jam yang sama. See you.